Iran mendeklarasikan serangan hukuman ke Israel akan segera terjadi. Panglima militer tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Amerika Serikat pun tak akan bisa menyelamatkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari konsekuensi. Mengutip Tasnim pada 6 Juli, hal itu diutarakan oleh Mousavi dalam pernyataannya pada Jumat 4 Juli 2025. Awalnya Mousavi menekankan bahwa eksekusi dari rencana hukuman dari Iran ke Israel sudah siap sepenuhnya, namun menyatakan bahwa keadaan belum mengharuskan pelaksanaan penuh. Baru setelah itu, Mousavi memperingatkan bahwa jika pembalasan hukuman terjadi, maka Amerika pun tak akan bisa menyelamatkan Netanyahu. Lebih lanjut, Mousavi menerangkan bahwa serangan hukuman Iran ini dibuat sesuai dengan arahan pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, merujuk pada aksi balasan sebelumnya di mana sudah membuat kewalahan rezim Zionis lantaran ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respons Iran juga menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, hingga inti industri Beersheva. Panglima tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi melontarkan peringatan terbarunya, menegaskan bahwa serangan hukuman dari tentara militer dan IRGC akan mampu melumpuhkan rezim Zionis. Mengutip Tasnim pada 6 Juli, pernyataan dari Mousavi tersebut dikatakannya pada Jumat 4 Juli di Teheran, menekankan bahwa Iran telah mempersiapkan pembalasan yang tegas sesuai dengan arahan pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Diklaimnya bahwa rencana itu sudah siap sepenuhnya, namun hanya saja keadaan belum mengharuskan pelaksanaannya. Menegaskan bahwa jika serangan hukuman Iran terjadi, maka Amerika Serikat pun tak akan mampu menyelamatkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari konsekuensinya. Mengingat dalam serangan balasan cepat kemarin saja, Iran sudah melancarkan serangan rudal dan drone tepat sasaran di bawah operasi Janji Sejati 3, di mana ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respons Iran sebelumnya juga telah menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, dan inti industri Beersheva. Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi merilis daftar perusahaan yang disebut terlibat genosida. Diketahui laporan ini dirilis pada Jumat 5 Juli 2025 dan dimuat dalam dokumen resmi. Dilaporkan yang dimaksud ialah bertajuk dari ekonomi pendudukan menuju ekonomi genosida. Melalui laporannya, PBB mengungkap bahwa berbagai perusahaan dari sektor militer, teknologi mesin dan infrastruktur, hingga pariwisata telah mendukung proyek kolonisasi Israel di Palestina. PBB menyatakan bahwa laporan ini merupakan hasil penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap menopang sistem kolonial pemukim Israel. Mengutip Tribun News pada 5 Juli, PBB juga meminta agar mereka segera menghentikan semua kegiatan bisnis secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelanggaran HAM, serta kejahatan internasional terhadap rakyat Palestina. Adapun beberapa perusahaan yang disebutkan dalam laporan PBB diantaranya Microsoft, HD Hyundai Korea, Airbnb, IBM, HP, BNP Paribas, Israel Aerospace Industry, Amazon, hingga Booking.com. PBB mengharap laporan ini bisa sebagai pemicu bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas dan menghentikan dukungan terhadap praktik genosida di Palestina. Rudal segel Iran kejutkan Israel selama perang. Wakil Koordinator Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengklaim bahwa pihaknya belum membuka pintu markas di kota rudal manapun. Mengutip Amayadin pada 4 Juli, hal ini merupakan konfirmasi dari Brigadir Jenderal Ali Fazli pada Kamis 3 Juli 2025. Lebih tepatnya dikatakan olehnya bahwa Iran telah mempersiapkan diri terhadap potensi konfrontasi dengan musuh selama bertahun-tahun. Dalam pernyataannya, Fazli mencatat bahwa rudal segel membuat Israel terkejut selama perang.
mengungkap bahwa kemampuan rudal Iran yang digunakan tidak melebihi 25% dari kapasitas sebenarnya. Fazli juga mengatakan bahwa saat ini Iran berada pada posisi terbaik dalam 45 tahun terakhir, sekaligus mengklaim bahwa militer Iran belum membuka pintu markas di kota rudal manapun. Sehingga sekali lagi ia tekankan bahwa rudal Sejil berhasil mengejutkan Israel dalam perang terbaru, menyebut bahwa serangan itu hanyalah permulaan sebab sejumlah markas rudal di kota-kota besar belum dibuka sama sekali. Pertahanan udara Yaman menggagalkan sebagian besar serangan yang diluncurkan oleh militer Israel. Bahkan upaya Yaman ini membuat pilot-pilot jet tempur Israel sampai kebingungan. Kabar ini diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yaitu Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia menegaskan bahwa Angkatan Udara Yaman secara efektif menghadapi agresi Israel terhadap negaranya, bahkan memaksa sebagian formasi militer Israel untuk mundur. Brigadir Jenderal Saree ini menjelaskan bahwa respon tersebut dilakukan dengan rentetan besar rudal permukaan ke udara buatan dalam negeri. Hal ini menyebabkan kebingungan besar di antara pilot musuh dan ruang operasi mereka. Sekaligus serangan itu yaitu memaksa 10 pesawat Israel meninggalkan wilayah udara sebelum melakukan operasi apapun. Sumber-sumber tersebut juga melaporkan bahwa pesawat musuh meninggalkan wilayah udara Hudaidah setelah dicegat. Mereka bahkan juga tak dapat memasuki kota-kota lain untuk melaksanakan tujuan mereka di sana. Kapal di Laut Merah terbakar seusai dihantam granat berpeluncur roket. Tak lama, kapal itu meledak seusai ditabrak kapal pembawa bom. Mengutip Al Arabiya pada 7 Juli, hal ini diumumkan oleh pihak berwenang dalam laporannya. Diumumkan dalam laporan bahwa sebuah kapal yang sedang berlayar melalui Laut Merah terbakar setelah diserang pada Minggu 6 Juli 2025. Diduga aksi itu dilakukan oleh orang-orang bersenjata yang melepaskan tembakan dan meluncurkan granat berpeluncur roket. Satu laporan mengatakan kapal tak dikenal itu kemudian ditabrak oleh apa yang mungkin merupakan kapal pembawa bom sehingga terbakar. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Diklaim terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang dan serangan udara oleh Amerika Serikat yang menargetkan situs nuklir Iran. Namun kecurigaan pelaku tertuju pada kelompok Houthi Yaman, mengingat selalu aktif melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di koridor Laut Merah di masa lalu dan memiliki kapal tak berawak di gudang senjata mereka.